Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Presiden Jokowi semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik, termasuk sebagai ketua koalisi partai-partai. Pernyataan ini disampaikan di tengah ramainya isu Jokowi yang akan merapat ke Partai Golkar. Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai. Saya nggak tahu kalau ada ketua koalisi, nggak pernah saya dengar bahasa ketua koalisi gitu. Posisi Jokowi dalam perpolitikan tanah air di masa pemerintahan selanjutnya masih jadi sorotan. Setelah diisukan akan merapat ke Golkar dan potensi jadi ketum, kini muncul wacana Presiden Jokowi semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik, termasuk sebagai ketua koalisi partai-partai. Dalam program Gaspol Kompas.com, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI menyampaikan, Jokowi harusnya berada di atas semua partai dan menjadi ketua koalisi partai-partai. Grace beralasan Jokowi bisa jadi jembatan bagi partai yang punya visi sama menuju Indonesia emas. Pak Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Oke. Iya. Jadi kan kemarin ini Ketua Dewan Pembina PSI sempat ngasih ide itu. Yang saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional. Partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya menuju Indonesia emas. Gitu. Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu. Sementara itu, soal ketua koalisi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyatakan belum pernah mendengar istilah tersebut. Namun dalam koalisi harus ada kesepakatan para ketua partai yang mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antar partai. Tidak hanya di parlemen, tetapi juga di pemerintahan. Koalisi itu kan dibangun dalam rangka bagaimana membangun pemerintahan dan parlemen yang kuat ya. Dan di mana di situ ada kesepakatan para ketua partai. Jadi koalisi itu yang jelas adalah kesepakatan musyawarah dari para ketua partai. Jadi bukan hanya di parlemen, tetapi juga di pemerintahan. Saya nggak tahu kalau ada ketua koalisi, nggak pernah saya dengar bahasa ketua koalisi gitu. Tak bisa dipungkiri, Joko Widodo memang punya kedekatan dengan dua partai ini, Golkar dan PSI. Partai Golkar lah yang pertama kali mengusung putra sulung Jokowi, Gibran, menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sementara putra bungsunya, Kaesang, adalah ketua umum dari PSI. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Jokowi diusulkan memimpin koalisi permanen yang berisi partai politik pendukung Prabowo Gibran pada periode pemerintahan mendatang. Wacana ini disuarakan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jeffrey Goevani yang menilai Indonesia masih membutuhkan peran Jokowi setelah masa bakti sang presiden berakhir. Usut punya usut, usulan pembentukan koalisi permanen Prabowo Gibran ini mengadopsi dari fenomena yang terjadi di Malaysia dengan barisan nasionalnya. Menurut Jeffrey, Presiden Jokowi perlu menjadi pemimpin dalam koalisi permanen yang nantinya koalisi ini terhubung pada level partai tingkat pusat hingga daerah. Saya berkali-kali bicara sama banyak tokoh di Indonesia. Saya bilang penting kita melahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama Barisan Nasional di Malaysia. Atau kalau kita nggak mau nama Barisan Nasional, kita bisa pakai nama Barisan Rakyat misalnya. Ia mengklaim koalisi ini nantinya berbeda dengan yang selama ini terjadi di Indonesia. Menurut Jeffrey, cara ini bisa meminimalisir praktek politik transaksional dalam pemilihan kepala daerah. Nantinya koalisi akan menggelar konvensi untuk mengusung calon mereka masing-masing.
Nah, dugaan saya akan banyak nanti pilkada-pilkada di mana pemenang konvensi Barisan Nasional ini adalah pemenang pilkada. Kenapa? Karena ya dia didukung oleh majority kekuatan nasional yang tergabung dalam koalisi. Koalisi permanen, kata Jeffrey, nantinya akan menjadi kekuatan politik Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia dan bisa menyentuh hingga ke tingkat daerah. Bos PSI ini meyakini gagasan tersebut akan membawa Indonesia maju di 2045. Nah, mungkin saja dia nggak punya lawan karena mungkin partai oposisi nggak cukup tiketnya. Mungkin saja dia akan melawan kota kosong, gitu. Nah, keuntungan bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan adalah karena bupati, wali kota, gubernurnya mayoritas adalah barisan koalisi, maka policy pemerintahan itu dari level tertinggi sampai level kabupaten kota akan sejalan. Tidak ada lagi penolakan-penolakan ya seperti sekarang kan. Itulah yang membuat kita boleh berangan-angan bahwa 2045 Indonesia akan menjadi bangsa besar, menjadi bangsa maju. Gagasan ini, kata Jeffrey Giovanni, bisa dipelopori terlebih dulu oleh partai-partai besar dan perlu menyisakan 1 atau 2 parpol yang menjadi oposisi. Nantinya Jokowi bisa menjadi pemimpin koalisi. Dia menganggap Jokowi memiliki potensi lantaran pengalamannya teruji di bidang politik dan pemerintahan. Apalagi Jokowi memulai karir dari bawah sebagai wali kota, gubernur, dan kemudian presiden. Dan itu bagus juga Bang Dufan, karena dia masih muda, Pak Jokowi masih 60-an sekian. Kalau dia selesai tahun ini sebagai presiden, Oktober tahun ini, dia masih segar, masih fresh. Masih 64. Ya, masih 64, masih terlalu muda untuk usia era hari ini ya. Karena saya mendengar beberapa bulan lalu ada kerabat saya yang meninggal di usia 70. Tanpa sadar teman-teman bilang, kasihan ya, masih muda udah meninggal. 70 dia bilang masih muda, Bang. Betul. Gitu. Artinya tuh start tua tuh mungkin di atas 80. Gitu. Jadi Pak Jokowi itu masih orang muda ini. Masih orang muda. Gitu. Nah, dia punya pengalaman panjang sebagai wali kota, gubernur, sebagai presiden 2 periode. Ya ideal sekali kalau dia tetap kakinya tetap terlibat di politik Indonesia, tapi tentu dalam format tidak lagi eksekutor, tapi sebagai policy lah. Jadi artinya kalau dia bisa dipercaya oleh semua koalisi parpol ini atau Barisan Nasional ini memimpin koalisi parpol ini, karena memang di karakter dia kan cocok, Bang Julvan. Dia punya karakter solidarity maker. Itu nggak banyak di tokoh di Indonesia punya kemampuan seperti Pak Jokowi. Dengan punya kemampuan sebagai orang yang bisa merekatkan ini, maka dia akan bisa memimpin dan menjadi pemimpin yang adil di koalisi ini. Nah, kalau koalisi ini kemudian menjadi efektif, Bang Julvan, Pak Prabowo enak sekali sebagai presiden. Karena dia nggak perlu lagi memikirkan stabilitas politik, nggak perlu memikirkan isu-isu ngambeknya satu partai dengan partai yang lain, karena sudah dibantu oleh Pak Jokowi. Anda masih menyaksikan kabar utama. Presiden Joko Widodo diusulkan menjadi ketua koalisi atas semua partai politik pendukung calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Wacana menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi parpol ini dihembuskan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natali. Kasakusuk mau kemana Presiden Joko Widodo berlabuh purna tugas menjadi orang nomor 1 di Republik ini menyeruak. Berbagai spekulasi dan narasi mulai bermunculan, salah satunya dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Partai Mawar Merah yang diketuai Kaisang Pangarep ini menyebut Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang dapat menyatukan partai politik pendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. PSI secara gamblang mengusulkan agar Jokowi menjadi ketua koalisi parpol. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyatakan usulan tersebut datang dari Ketua Dewan Pembina PSI karena koalisi yang mendukung Prabowo Gibran memiliki kesamaan visi misi menuju Indonesia Emas. Jokowi juga dinilai sebagai figur yang tepat untuk menjembatani kepentingan partai politik yang berlabuh pada paslon nomor urut 2.
Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin menilai usulan itu untuk menjaga kuasa Jokowi terhadap keberadaan partai politik. Ujang menganggap sejatinya pemegang kendali koalisi pendukung Capres lebih tepat disematkan pada presiden terpilih. Bagaimanapun soal ketua koalisi partai-partai itu ada pada genggaman, ada pada tangan presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto yang akan dilantik di 20 Oktober 2024. Saya sih melihat kelihatannya usulan itu untuk menjaga kekuasaan Jokowi agar Jokowi tetap punya power, agar tetap punya kendali, agar tetap punya kekuasaan, agar tetap memegang partai-partai sehingga kekuasaannya tetap langgeng ke depan begitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi sebagai presiden akan habis di 20 Oktober nanti. Oleh karena itu, saya sih melihat ya partai-partai ya akan menolak soal itu karena sejatinya secara alamiah, secara kebutuhan bahwa pemegang kendali ya ketua koalisi itu ada pada presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Sebelumnya, Prabowo pun sempat belak-belakan bahwa dirinya didukung penuh oleh Jokowi. Bahkan ia mengklaim Koalisi Indonesia Maju adalah tim penerus Jokowi. Lalu apa sesungguhnya peran Joko Widodo dalam ketua koalisi jika wacana ini jadi nyata? Akankah posisi Jokowi lebih tinggi dari partai politik dalam koalisi pengusung Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan.